Ya, terus tarik. The Bluetooth device is ready to pair. Itu kadang tarik. Ar-Rabi, yang keempat dari kitabun nikah. Bab an-nahyi, larangan. Nanti larangannya apakah pada al-aslu li tahrim atau madalla dalil ala hilafi jadi karohah atau jadi ibahah atau bagaimana. Di judul masih mencakup segala kemungkinan. An-nahyi, larangan. An yakhtubar rajulu, seseorang menghitbah, meminang, melamar. Kita mau pilih mana? Melamar, menghitbah, meminang. Saur akeh mah sesuai bahasa aslinya. Menghitbah. Naon menghitbah teh lain naros gitu. Melamar, meminang. Seseorang menghitbah ala khitbati akhihi, atas khitbah saudaranya. Perempuan ini sudah dihitbah oleh yang lain. Lalu ada yang menghitbah yang kedua kepada perempuan tersebut. Bab ini mengangkat permasalahan tentang hal tersebut. Larangan seseorang menghitbah di atas hitbah saudaranya. Saudara seagama. Bagaimana kalau saudara yang menghitbahnya orang kafir? Kalau orang fasik masih saudara. Kalau kafir bagaimana? Sebab lafadznya akhihi, di atas hitbah saudaranya. Ada beberapa hadis yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah di bawah bab ini. 3 hadis. 3 itu mungkin al-ahadisu yufassiru ba'duha ba'don. Lafadznya saling melengkapi satu sama lain, sehingga menjadi lebih lengkap, lebih komprehensif terkait larangan tersebut. An Uqbah bin Amirin, diterima dari Uqbah bin Amir. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bersabda, al-mu'minu, orang mukmin itu, akhul mu'mini, saudaranya bagi mukmin lain. Seorang mukmin dengan mukmin lain itu akhu, kata Rasul, bukan adu, musuh, tapi akhu, saudara. Bagaimana selayaknya saudara terhadap saudara, harus seperti itulah. Mukmin kepada mukmin. Ditasbihkan. Tasbih. Kan bukan saudara. Ibu beda, bapak beda. Seperti saudara. Di surat Al-Hujurat yang sudah kita sering dengar, sering baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Menurut As-Sobuni dalam suatu tafsir ini tasbih, kata beliau. Tasbih balig. Karena beliau memang selalu memperhatikan dari segi balagoh dalam suatu tafsir, bahkan dalam hadis, sehingga membuat min kunujis sunnah. Hadis beliau pun perhatikan dengan balagohnya. Namanya teh rada
perhatosan karena balagohna rada agung gitu, Imam As-Suyuti. Dalam tafsir Safatul Tafasir beliau menyebutkan innama mu'minun ikhwatun itu tasbih balig kata beliau. Karena ikhwatun digunakan untuk saudara senasab. Ikhwatun menurut beliau asalnya innama mu'minun kal ikhwati. Mukmin dengan mukmin itu seperti adik dengan kakak, kakak dengan adik. Al-mu'minun musyabah, ikhwatun musyabah bi. Mana wajah syibahnya? Pasti ada. Mau patos-patos ayam musyabah bi, kami wajah syibah ayah. Tapi kadang-kadang mazkur disebut, kadang-kadang mahdhuf dibuang. Kalau yang dibuang ada buang sampah kosong, sampahnya ada kosong itu setelah dibuang. Mana ada tasbihnya dibuang. Maka disebutlah tasbih balik, tasbih yang dibuang wajib syibah dan adat tasbihnya. Tasbih terbaik dalam balagoh, tertinggi dalam balagoh disebut tasbih balik gitu. Semakin banyak rukun tasbih disebut semakin rendah nilai balagohnya. Jadi kalau ada 4, balagohnya rendah. Musyabah ada, musyabah bi ada, wajib syibah ada tasbih ada. Nilai balagohnya ada, tapi rendah. Dibuang 1, nilai balagohnya naik, gitu. 1 tahap. Dibuang 2, tertinggi, namanya tasbih balig. Bukan balig seperti orang, tos balig. Kalau mau dipertinggi lagi balagohnya, tidak bisa. Harus jadi isti'aroh. Isti'aroh itu kan dibuang salah satu. Bisa musyabah dibuang, berarti tinggal musyabah bi. Bisa musyabah bi dibuang, berarti tinggal musyabah. Bukan tasbih lagi, isti'aroh. Nilai balagohnya lebih tinggi dari tasbih. Apa wajib syibahnya? Fisyafaqah, warahmah, wal mahabbah, wal muwasa, wal muawanah, wal nasihah. 6, kata Al-Qurtubi. Wajib syibahna teh. Mukmin dengan mukmin itu seperti saudara dalam hal apa? Syafaqah. Saling apa? Syafaqah. Temannya sayang. Indonesia masa sakdik saya kira bahasa Sunda nukimah Isyapakoh warohmah, kan rohmah sayang, sapakoh non tetangga sayang, kasih dalam hal mengasihi, warohmah menyayangi, wal mahabbah mencintai, wal muwasah membantu, muawanah menolong, wan nasihah menasihati. Wajib syibahnya berarti muta'adid. Kan wajib syibah ada 3 macam, mufrad, murakkab, muta'adid. Mufrad hanya 1 dan bukan gabungan. Murakkab gabungan, kalau muta'adid banyak. Dia mah banyak, genep. Antum jika tuang rama, mapahna sami, rupana sami, karesepna ge sami, temperamena sami. Muta'adid. Wajib syibahnya banyak, disebutnya muta'adid. Itu yang pertama yang Rasul sabdakan. Al-mu'minu akhul mu'mini. Mukmin itu saudara bagi mukmin lain. Oleh karena itu, karena saudara dengan saudara, fala yahillu, maka tidak halal. Tidak halal, nanti jatuh hukumnya apa kalau tidak halal? Di muamalah itu biasanya 2 kan? Halal, haram, muamalah. Tidak halal. Lil mu'mini, bagi seorang mukmin. Yang pertama yang tidak halal adalah an yabta'a, membeli, ala bai'i akhihi, atas pembelian saudaranya.
barang ini, katakanlah kalau barang sudah dibeli oleh mukmin lain, terus saya meser, gitu. Lalu dia membeli barang tersebut. Rasul mengatakan la yahillu, tidak halal. Masa saudara diperlakukan seperti itu? Kan yang sudah membeli lebih dulu itu akhu, saudara. Yang tadi ada 6 hal yang harus dijunjung tinggi, syafaqah, warahmah, wal mahabbah, wal muwasah, muawanah, wan nasihah. Jadi merusak tatanan itu. Ini berkaitan dengan zauq, ya, zauq pandai merasa pandai. Pandai merasa, ngaraoskeun, neuleuman manah nusanis, manah batur tadi teleuman, jadi kateleum. Seperti kita tidak nyaman diperlakukan A, B, C, D, maka orang lain pun diperlakukan oleh kita ya sama. Teleuman. Yang kedua, yang tidak halal dilakukan seorang mukmin atas saudaranya adalah wala yakhtuba an yabta'a maktub. Takdirnya wala yahillu lil mu'mini an yahtuba, takdir, perkiraan, lapan. Dan tidak halal seorang mukmin menghitbah, melamar, meminang. Bahasa Sunda nama nanti narosan. Aya deui jeung seueur. Narosan, ngahitbah. Tos netepan teu acan. Tos salat teu acan. Lemes mana? Aya dina udak usuk mah lemes netepan. Tapi dina agama mah lemes salat. Tos salat teu acan. Abdi mah teu can abdas atau wudu heula. Abdas sareng wudu lemes mana? Upami syar'i yang ingin kita junjung tinggi, lebih baik menggunakan syar'i. Hitbah nu kedah dipiralkeun teh nu asli. Tapi nanti ada kelompok yang alergi kalau melihat mendengar yang asli. Yang dirobih digentos. Dan tidak boleh melamar, meminang, menghitbah, narosan ala khitbati akhihi, wanita yang telah dihitbah oleh saudaranya. Sudah ada yang menghitbah wanita ini dan diterima gitu. Ayo ditolak mah sami sareng. Sami sareng teu acan, ayo ditolaknya. Ieu mah ku ditampi. Maka tidak boleh. Tidak ada istilah apa? Sebelum janur kuning. Kalau diterima hitbahnya. Yang belum diterima ya sama dengan belum menghitbah. Terus gaduh calon atos 5 nalolak sadayana. Misalnya teu acan. 5 oge. Hatta yadaro, ada goyah, ada istisna. Hatta illa, sehingga kecuali yadaro, saudaranya itu yadaro, meninggalkannya. Moal cios, bolai, moal dilajengkeun sampai ke pelaminan, cukup sampai dihitbah. Kalau sudah ada keterangan jelas bahwa saudara yang pertama yang menghitbah ini memang yadaro, tidak akan melanjutkan pada proses pernikahan, itu ada hatta. Hatta itu goyah, istisna, termasuk mukhasisat, tasis. Hatta illa sama. Rawahu Ahmadu wa Muslimun, telah meriwayatkannya Imam Ahmad dan Imam Muslim. Di sini ada Imam Muslim, makanya tidak dikorek tahrij hadisnya. Terus saya Imam Musliman. Kita soheh teu naroskeun kan. Terus saya Imam Muslim. Isin ke Imam Muslim.
Yang kedua, wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, bersabda, la yakhtubu, tidak boleh menghitbah ar-rajulu, seseorang, ala khitbati akhihi, wanita yang sudah dihitbah oleh saudaranya, hatta, sehingga, yankiha, saudaranya ini menikah. Yang menikah si wanitanya, si saudara yang menghitbahnya. Domirnya mudakar, yankiha. Kalau tankiha lebih tidak boleh. Istrinya terus nikah, dihitbah. Penting janur bisa nikahnya. Hatta, sehingga, ya lebih condong pada kecuali ya. Yang kiha, saudara yang telah menghitbah pertama ini menikah. Menikah dengan wanita mana? Kan kenging, poligami. Ya. Itu. Itu kebagian. Berarti masih kene. Kalau laki-laki dengan sudah menikah kan belum tertutup peluang menikah lagi. Tapi kata Rasul, hatta yankiha, sehingga dia menikah. Au yatruka, atau meninggalkan. Kalau meninggalkan kan kahartos. Kalau menikah pada itu heula kayak tadi. Boleh gitu. Jantan tak acan. Acan final. Tapi Rasul menyebut demikian, hatta yankiha au yatruka. Kalau tadi lapan pertama yazaro yatruka. Di sini ada tambahan berarti yankiha. Ternyata si laki-laki yang menghitbah pertama sudah menikah dengan wanita lain. Itu mau cios kan dia, tapi ngawahan heula, beli ngawahan heula. Kalau yatruka, yadaro sama, ditinggalkan. Berarti hitbah berapa persen dilanjutkan dengan menikah? Masih ada peluang yatruka. Makanya ada yang menyebut hitbah itu seperti daftar. Daftar kuliah ke mana-mananya. Mana cios? Kan? Ya Dewi. Seperti daftar belum. Dan bukan syarat untuk nikah, hitbah. Kalau kita punya anak perempuan, punya saudara perempuan, terus dihitbah, kita masih H2C, harap-harap cios semua ya, semua cios ya. Makanya saran orang tua, jangan lama-lama dari hitbah ke nikah. Seueur dodojana, ngadak-ngadak naremongan. Padahal mah abdi ge ngantosan di hitbah. Padahal mah abdi teh perhatosan ka Kang. Padahal mah pun anak teh Ustaz. Ya gitu nya. Kadang-kadang gitu. Pan lumayan kan goyah. Banding-banding gitu. Mending kan iya. Boleh karena tos dihitbah. Jangan lama-lama gitu. Rawahul Bukhari wa An-Nasa'i, telah meriwayatkannya Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Jadi kalau muntaqal akhbar tidak menggunakan akhrajahu. Rawahu. Bulughul maram kan akhrajahu. Tetapi ini asma limusamman wahid,
sama. Itu akhrajahu rawahu. Ada Imam Al-Bukhari. Tadi riwayat Muslim, ini Bukhari. Makanya tahriz tidak dikoreksi, tidak dikorek. Itu aja Imam Muslim, ya Imam Bukhari. Langsung syarah biasanya. Yang ketiga, wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bersabda, la yakhtubu, tidak boleh menghitbah, meminang, melamar, tekengeng narosan. Ar-rajulu, seseorang, maksudnya laki-laki tentu, ala khitbatir rajuli, kepada wanita yang telah dihitbah laki-laki lain. Kalau saya ngahitbah, sarang ditampi hitbahnya. Hatta, sehingga yatrukal khotibu qoblahu, yatruka, meninggalkan, al khotibu qoblahu, laki-laki yang menghitbah sebelumnya, yang pertama. Sudah ditinggalkan perempuan ini. Dihitbah hungku, dinikah mantu. Lumayan, tapi psikis. Bukan hanya si wanitanya, termasuk keluarga besar. Letak kedah asak-asak. Asak-asak nanti tersebut. Ngejo. Bilih. Tutung tambagana. Bilih kaduhung jagana. Isi horo. Kantos isi horo. Nama ngamalkan isi horo. Ini proses iya. Oh, yang hiji. Oh, si koma. Bingung milihnya. Mengpeng. Hatta yatruka, sehingga meninggalkan, al-khotibu, yang menghitbah, qoblahu, sebelumnya. Ditinggalkan. Atau ditinggalkan tidak, tapi ya zana, memberi izin. Meninggalkan tidak. Kalau berizin secara tersirat, meninggalkan mata perizinan. Mangga tapi lengkahan heula mayit saya. Sanes ya dana. Ya zana lahul khotibu, yang menghitbah sebelumnya mengizinkannya. Jantan aya awo ini pilihan. Boleh, bisa, karena yang menghitbah sebelumnya yatruka, meninggalkan. Seandainya tidak meninggalkan, ya zana, mengizinkan. Tapi bagi orang tertentu, kalau sekedar mengizinkan, tidak meninggalkan, pasti kirang leluasa, kirang tentrem, kirang tetegmana. Sok lah di Widian, betul abuatnya Rosin. Rawahu Ahmadu wal Bukhari wan Nasa'i, telah meriwayatkannya Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan An-Nasa'i. Itulah 3 hadis. Ini maknanya sama-sama, semakna. Beda sahabat, berarti syawahid. Ada syawahid. Lapatnya pun ada perbedaan-perbedaan, bukan ditarudkan, tapi lebih pada yufassiru ba'duha ba'dun, saling menjelaskan satu sama lain. Karena yang pertama ada Imam Muslim, yang kedua dan ketiga ada Imam Al-Bukhari, maka lebih jelas definisi tahrij itu kan beda-beda, beda buku, beda definisi apa itu tahrij. Walaupun secara umum sama, menunjukkan kepada sumber asli hadis
dan menyebut derajatnya kalau dulu ketika diperlukan. Jadi yang pokok yang pertama, kalau versi At-Tohan. Ternyata dalam buku tahrid yang lain, yang lebih mutakhirin, justru yang diperlukan itu derajatnya. Sahih, Hasan, Dhaif. Selain ditunjukkan sumber asli, riwayat siapa, sumber asli itu. Asli itu asli apanya? Software asli tidak? Fotokopian kitabnya asli tidak? Fotokopi teh aspal, asli tapi palsu, palsu tapi asli. PDF itu asli tidak? PDF disebut fotokopinya gitu, aspal disebut palsu, asli disebut asli. Karena definisi tahrid pakai asliyah, sumber asli. Asli itu kumaha tafsiranana. Kalau kitab fisik tidak diragukan asli. Berarti itu yang fotokopi. Asli fotokopi dia. Dan menyebut derajat hadis tersebut, definisi tahrid. Karena ada Imam Muslim, ada Al-Bukhari, maka tidak dibahas tahridnya. Derajatnya bagaimana? Naroskeun kene. Langsung syarah. Seperti yang diberitahu sebelumnya, bahwa syarah biasanya dari Fathul Bari, tahrid dari Talhisul Habir. Tetap Ibnu Hajar jadi rujukan. Mereka sahadi itu. Qauluhu an yabta'a ala bai'i akhihi. Membeli di atas pembelian saudaranya. Memberi barang yang sudah dibeli oleh sesama mukmin yang lain. Syarah lapad tersebut qad taqaddamal qalamu ala hada fi kitabil bai'. Telah lalu pembahasan tentang lapad ini pada kitab baik buyu. Adanya baik tanpa wau. Kan kita bulu buyu di muntakomnya. Qauluhu wala yakhtuba ila akhir, dan tidak boleh menghitbah, tidak boleh. La-nya la nahi nafi. Nafi. Wala yakhtuba. Yakhtuba, yakhtub. Yakhtubu. Yakhtubu. Aya nu yakhtuba. Berarti la-nya la nafi. Kalau nahiyah kan jajem. Yahtub. Kan al-aslu pinahyi litahrim. Kalau ini kan nafi. Sama tidak nafi dengan nafi. Pada satu sisi ada kesamaan, pada satu sisi ada perbedaan. Nafi dan nahi. Ustudilla bihadal hadisi, dijadikan dalil. Bukan hadis ini dalil untuk ini, tapi dijadikan dalil bihadal hadisi, berdasarkan hadis ini, ala tahrimi, kepada diharamkannya. Bukan karohah, bukan ibahah, tapi tahrim, diharamkan. Al-khitbati, menghitbah, alal khitbati, di atas khitbah orang lain. Tahrim katanya, jatuh hukumnya, vonis hukumnya. Bagaimana pernikahannya? Sah tidak? Kalau khitbahnya haram, batal tidak?
sah nikahnya. Apakah haram berarti batal? Atau haram-haram batal-batal? Supiki itu. Kita sholat, katakanlah bawa najis, bawa itu sanes ngahaja gitu. Nyanak najis, sanes nyanak ngahaja. Di baju atau di badan atau di tempat sholat ada najisnya, sah tidak sholatnya? Yang kita terima dari guru-guru kita di Persis, suci dari najis itu wajib, tapi bukan syarat. Ternyata di soal jawab bahasan juga demikian. Kalau kita sholat bawa najis, berdosa karena tidak melaksanakan kewajiban, tapi sholat sah. Berarti antara wajib, antara haram dan batal dan tidak beda urusan, beda segi. Biasanya orang memahami mulajamah, talajum, haram berarti batal, tidak. Haram-haram, batal-batal, wajib-wajib, sah-sah. Ini baru bicara tentang hukumnya, haram, diharamkan hitbah di atas hitbah. Wios haram gitu. Atau udah bogoh pisan. Untuk itu. Tentang halal. Liqaulihi fi awwalil hadisi. Kenapa jatuh hukumnya dipandang menjadi haram? Karena sabda Rasul di awal hadis, la yahillu, tidak halal. Berarti kita dituntut jeli terhadap lapan redaksi wahyu, Quran atau hadis. Diperdih telik, la yahilu. Ini yang menjadi pendorong akeh miwarang anak tegumuruh. Aya nu teu aya di apa? Aya na teh di guru apa? Di Ustaz Usman sareng di Lancung. Di Logam bisa sedikit naon fikih hadis. Fikih hadis ini sebaski. Guru kita Ustaz Usman Solihuddin kan gitu. Mengarahkan kita supaya jeli dalam memahami kata di Quran, di hadis. Oh iya, maksud apa? Ternyata diajarkannya oleh siapa? Ibnu Hajar. Kalau hadis, kalau Quran, tahan seperti itu. Dan dah telik orang diperkata. Rozinya tafsir Fatihul Ghaib Al-Alusi, Syaukani kan ahli usul fikih. Dah telik la yahilu teu halal itu hukumna naon ya upami teu halal. Makanya wajar dijadikan dalil berdasarkan hadis ini, jatuh hukumnya adalah tahrim. Karena di awal hadis disebutkan dengan lafaz la yahillu. Wa kadzalika, dan demikian pula ustudilla, dijadikan dalil bin nahyil madkuri, berdasarkan larangan tersebut bukan larangan yang beda, larangan yang sama, larangan tersebut. Fi hadisi Abi Hurairah wa hadis Ibnu Umar, pada hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Umar. La yakhtubu, nafi lapadnya, tapi secara makna katanya ini nahi. Kalau hadis Ibnu Umar jelas nahi, la yakhtubu marfu, nafi.
Tapi secara makna nahi. Di sini disebutkannya bin nahyil madkuri. Madkuri fi hadisi Abi Hurairah dan madkuri fi hadisi Ibni Umar. Eta teh nahi disebut nanti padahal secara lafaz nafi. Wa filafzin lil Bukhari dan pada lafaz bagi Imam Al-Bukhari di lafaz lain naha, jelas nahinya. Naha, Rasulullah melarang, jelaskan, sorry, nahinya. An yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din, sebagian kalian membeli barang yang dibeli oleh sebagian lain, au yahtuba, atau menghitbah wanita yang telah dihitbah oleh mukmin yang lain. Lapatnya naha. Ini juga, hal-hal seperti ini juga yang menuntut kita jeli dalam mengamati kata demi kata dalam wahyu. Hari sanes Quran Sunnah mah asa teperyogi. Cariosan jami biasa. Bade digali sajero Quran Sunnah teh. Benten cariosan sanes. Bisa keliru, bisa salah. Hari sanes redaksi Quran sareng hadis. Ada peluang itu. Tak diteleman jero teuing ke lembar. Kan begitu kalau mus-musan di jamnya nyetapin LPG atau mencariasan jam. Tapi hari muscab 15 menit rengse. Pada selaminya dibahas. Redaksi, ada tambah redaksi jami. Kami redaksi Quran, redaksi hadis, peryogi, gali seperti itu. Betul-betul la'allahum yatafakkarun. Memang supaya kita berpikir. Kalau tentang pencurian yang lebih dulu disebut sebagaimana lumrahnya, laki-laki dulu ini. As-sariku was-sarikatu. Tapi tentang perzinaan, az-zaniyatu dulu waz-zani, tentang peryogi Al-Qur'an. Naha pencurian sebagaimana galib kan. Banyak hal lain pun galib, laki-laki dulu. Tapi perzinaan mahiwal, perempuan dulu, az-zaniyatu waz-zani. Jadi ketika terjadi perzinaan, salah siapa? Kan? Ustaz Abdurrahman dina risalah wanita. Tukang dagang oge, cenah bakal gulung tikar. Teu aya nu meser mah. Sanes lepat hiji. Berarti lepat itu wungkul, teu wungkul. Anggar we berjamaah. Tahun. Hanya ada perbedaan. Az-zaniyatu perempuan dulu, baru waz-zani laki-laki dulu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Nah, atiuna 2 hari. Ulil amri mah tengah atiu deui. Atiullah wa atiu rasul. Tidak wa ati ulil amri. Atau atiullah wa rasul wa ulil amri, atiuna hiji. Atiunya 2, atiullah wa atiur rasul. Ketika ulil amri wa ulil amri. Rokaat kedua teh kadana teh calik tasyahud, imam oge kalaka ngadeg. Tanis asam wa ta'at. Subhanallah. Asam wa ta'at.
Cek imam ngadeg-ngadeg. Subhanallah. Karena harusnya duduk. Aturan Allah mah calik rokat kedua. Ketalih mana semua taat. Di luar itu. An Samurota. Wabilab bin li Ahmada, dan pada lafaz bagi Imam Ahmad min hadisil Hasani an Samurota, dari hadis Al Hasan yang bersumber dari Samuroh. Jadi menafsirkan hadis, mensyarahi hadis lebih baik dari hadis lagi. Langkung saya mah tina hadis li. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, tuh sama. Sorry nahyunnya. Itu makan nafi. Ini lebih sorry naha. Melarang an yahtubar rajulu, seorang laki-laki menghitbah ada khitbati akhihi, wanita yang telah dihitbah oleh saudaranya. Bilih tenampi itu nahi, dak nafi. Kata ulama nahwu pun itu nafiyah bukan nahiyah. Ini perdebatan yang suka keluar. Ieu mah naha. Wa qad dhahaba, dan sungguh berpendapat ila hada, pada hal ini al jumhur ulama. Wajazamu, dan mereka memastikan bi anna nahya, bahwa larangan tersebut tetap pada al-aslunya. Al-aslu pinahi lit tahrimi, menunjukkan diharamkan. Haram. Kalau takrib taisir ilmi usul fikih, haram itu bila dikerjakan dapat pahala, dan bila ditinggalkan dapat pahala dan celaan, ayat tambahan itu. Bila dikerjakan dapat siksa dan celaan, pujian. Ditinggalkan dapat pahala dan pujian, dikerjakan dapat siksa dan celaan, yang tambahan eta. Taisir ilmu usul fikih. Nusan isupan tengangge pujian celaan. Mengangge kama sebagaimana atau kapenak hakka dalika, menghikayatkan hal itu Al-Hafiz Ibnu Hajar fi Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari. Memperkuat pernyataan di awal bahwa dalam syarah Nailul Autor banyak merujuk kepada Fathul Bari. Orang teh sami sareng diajar Fathul Bari oge, diajar Tafsirul Habir. Bahkan bukan hanya Fathul Bari, sarah-sarah lain. Sarah Abu Dawud ada Ma'alimus Sunan. Sarah Muslim Imam Nawawi itu kan sering dinukil di Nailul Autor. Wa qala al-Khattabi, dan berkata al-Khattabi, hakna teh di fathah di kasroh. Ada yang membaca Khittabi, ada yang membaca Khattabi. Yang berdomah tidak ada, Khattabi. Khattabi, Khittabi. Tapi kalau Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berkata, sadayana di fathah ari ieu sami. Coba pastikan di lubab coba. Supados teu ragu deui. Kho. Lubab kitab khusus mengungkap tentang nisbah. Dan cara bacanya itu yang penting. Kita cara maosna teh kumaha? Fathah, kasroh, doma. Supaya perdebatan hilang. Ada? Bil fathi di fathah nu mana? Kho. Wa tasdid to.
Terus إلى عمر بن الخطاب tuh, وأخيه زين والخطاب جد ومذهب. nisbahnya pun kepada Umar bin Khattab dan saudaranya Zaid bin Khattabnya Al-Khattabi. Jelas kan, kita punya pegangan. Kalau nanti bertemu lagi dengan lafaz ini, tidak akan lagu. Khattabi. Imam Al-Khattabi berkata, Khattabi, dina lubul-lubab ge. Nggak rujukan. Dan berkata Al-Khattabi berarti merujuk kitab apa kalau Khattabi? Ma'alimus Sunan, Syarah Abi Dawud. Tapi ringkas Al-Khattabi. 2 jilid 6 sanes Mesir. 4 juj. Ma'alimus Sunan, Syarhu Sunan Abi Dawud. Yang di Jakarta. Jadi nanti harus pesta buku. Nusa setahun sekali. Islamic Book Fair. Tebih, aku tebih di parkiran kayak itu, jantan 2 keresek teh, mapah tebih, kan beragama deet gitu, di lebet ke parkiran teh, di mau tebih parkir di mana gitu, kartosnya di 2 keresek ini, mana itu terseur gitu. Di Bandung mah harus kita cekap. Iya malah. Kena peserin. Nu langki-langki Musnad Firdaus. Ma'alimus Sunan. Dan berkata Imam Al-Khattabi, innan nahya hahuna, sesungguhnya larangan di sini bukan litahrim kata beliau, tapi lit ta'dibi, untuk mendidik. Walaisa binahi tahrimin, dan bukan larangan mengharamkan menurut Al-Khattabi. Yubtilul aqda, yang membatalkan akad. Inda aksaril fuqaha'i, di kalangan mayoritas ulama fikih. Al-Khattabi seolah-olah berpandangan haram dengan batal talajum. Kalau haram batal akad deh. Beliau mengatakan walaisa binahi tahrimin yubtilul aqda. Seolah otomatis gitu. Dengan haram berarti batal. Qala al-Hafizu, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wala mulazamata, tidak mulajamah, baina kaunihi litahrimi, antara keadaan larangan itu menunjukkan diharamkan, wa baina butlani, dengan batal, tidak. Haram tidak pasti batal, batal-batal, haram-haram, beda tinjauan. Indal jumhuri, di kalangan jumhur ulama. Tidak dengan hukumnya haram, lantas batal akadnya, tidak. Ini hanya bicara tentang hukum. Batal tidak, benten deui gitu surah Al-Khattabi seolah-olah di satu paket. Haram berarti batal, gitu. Beda. Bal huwa indahum litahrimi wala yubtilul aqda. Bal, bahkan huwa, larangan ini indahum, di kalangan jumhur, litahrimi, menunjukkan haram, wala yubtilul aqda, tapi tidak membatalkan akad. Haram mah haram, tapi akad nama sah, berarti kalau tidak batal. Ya teh nu bade ditikah ku abdi teh, waktu ngahitbahna teh, terus dihitbah ku nu sanis, haram, berarti kita berdosa. Tapi nikah nama sah. Kan definisi sah itu beda dengan wajib.
ma yajsami'u fihi ruknu wa syartu, itu sah. Kalau la yajsami'u fihi ruknu wa syartu, batil. Begitu kata Al-Hafidh. Berarti Al-Hafidh teh ulama hadis sungkul, kan ieu mah ranah fikih. Tane sungkul. Kan ngadamel bulugul maram, kan fikih. Bulugul maram kanun kadikana min adillatil ahkam. Wahaka dan menghikayatkan An-Nawawi, Imam An-Nawawi, berarti syarah Muslim. Tadi syarah Abu Dawud. Langki ianya anu ma'budnya. Al-Khattabi, syarah Abu Dawud yang dinukil kitab Nil Autar. Sejaman benten zamannya. Dan setegaduhun. Tegadun tiasa tak sana ayat. Dan menceritakan An-Nawawi annan nahya fihi litahrimi, bahwa larangan tersebut menunjukkan haram, untuk mengharamkan, bil ijma'i, berdasarkan ijma'. Beda dengan Al-Khattabi. Al-Hafidh dengan An-Nawawi sama, ini tahrim. Al-Khattabi yang beda, itu li ta'dib. Walakinnahum, akan tetapi para ulama ikhtalafu khilafiyah, berbeda pendapat fi syurutihi, tentang syarat-syaratnya. Tentang haramnya sama, beda itu tentang syarat-syaratnya. Faqalati Syafi'iyyah wal Hanabilah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan mahallut tahrimi, diharamkan itu idza sarrahatil mahtubatu bil ijabati, bila wanita yang dihitbah itu jelas menerima, awaliyuha, atau walinya, alladzi adinat lahu, yang ia minta izin kepadanya, tempat minta izin si wanita ini. Tasrih, sorohat tasrih, menjawab, menerima. Nu ngahitbah nu kahiji teh jelas diterima, itu syarat. Wabidalika, dan demikian qalatil hadawiyatu, berkata, berpendapat, berkaul hadawiyah. Kalau waqa'a tasrihu birraddi, kalau terjadi jelas ditolak, fala tahrima, maka tidak diharamkan. Dipulgarkeun. Kalau ditolak kan sama dengan belum, gitu misalnya. Dihaidenkeun. Ieu mah pulgar. Kalau jelas ditolak, hitbah pertama fala tahrima, maka bagi yang hitbah kedua tidak diharamkan. Kan wujuduhu ka'adamihi atuh. Aya sampai sareng henteu atau sampai sareng teu acan. Sudah sama dengan belum. Sudah belum. Tetapi laisa fil ahadisi, tidak disebutkan pada hadis-hadis maya dulu yang menunjukkan ala i'tibaril ijabati, pada memperhatikan diterima. Dan kumaha tuh buyar deui nya. Ari nu tos dihitbah teras ditolak. Tos dihitbah teh can. Kan? Nya atos teh can. Nya berarti teh acan. Kita acan. Dan nu atos mah ditolak. Kan orang kikitunya naros ke calon mertua teh tu pisi teteh si nyai si neng tos aya kumaha walerna aya ngan talolak terus sami sareng teh acan bilih
seueur mantan. Mantan misalnya ditolak. Nyilari teh nu teuruh mantan sesah. Bereng second. Di kadinya teh. Di hadis tidak disebut-sebut diterima atau tidak, memang tidak gitu. Tapi yang lumrah kalau dihitbah dan ditolak itu sama dengan belum. Biasanya gitu. Itu mah galib demikian. Orang tamatkan meningginya terus adan. Jadi hilap deui dipotong dibagi dua. Itu ngiringan deh. Paratkeun. Da macamnya lira masa biasa we hadis. Kitab itu. Macamnya lira macamnya besar. Kadang kali salangkung tos beres. Saya tapatkan. Saya coret-coret tuh dulu ke akhir. Bisa coret-coretan. Tuh ayat tuh. Ayat nu di garis bawah. Tidak ada dalam hadis yang menunjukkan pada diperhatikan diterima atau tidak. Wa amma adapun mahtajja bihi yang dijadikan hujah dengannya min qauli Fatimah binti Qaisin, ucapan Fatimah binti Qais lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Muawiyata sesungguhnya Muawiyah wa Aba Jahmin dan Abu Jahm khotobaha mereka berdua menghitbah beliau, berdua menghitbah. Ieu geuning dua anu menghitbah anjeunna. Penasarannya ya. Fatimah teh kumaha? Sampai level Muawiyah saja, Abu Jahm sampai menghitbah. Falam yunkirin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalika alaihim. Nabi SAW tidak mengingkari hal itu. Alaihim atas kedua orang tersebut. Bahkan khotobaha li usamata atau jantan tilu. Beliau menghitbah Fatimah untuk Usamah. Pada saat itu saya dua. Tapi tidak memungkiri Nabi. Tidak menyalahkan. Pada itu ayat dua. Ya tamih jantan tilu. Ada kaidah kan? Bagaimana kalau hadis dengan hadis kita pahami secara ta'arud tariqatul jam'ihla kata acan di simansu atau tarjih. Ya kumaha ieu? Ieu mah sanes dua nu hitbah teh. Tilu nu katiluna ge malih Nabi nu kapayunna teh. Dua wae layahilu ya tilu kumaha. Falaysa fihi hujjatun, maka tidak ada padanya hujjah tersebut. Kama qala An-Nawawi sebagaimana kata Imam An-Nawawi, lihtimali karena dimungkinkan, mungkin tapi ihtimal
Tidak pasti, tidak jazm, tapi ihtimal. An yakuna, keadaan Muawiyah dan Abu Jaham khotobaha ma'an, menghitbahnya bersama-sama. Ini sarang tidak lebih dulu salah satu, tidak. Tapi ihtimal, mungkin duaan langsung. Meser roti bakarnya sami. Meser martabakna sami rasa eta henteu nu hiji telur nu hiji. Tapi ihtimali atau lam ya'lamisani bi khitbatil awwali, tidak mengetahui yang menghitbah kedua terhadap hitbah yang pertama. Tapi ihtimal mungkin tidak, dia tidak tahu sudah dihitbah oleh yang pertama. Mungkin tidak tahu mah, mungkin tahu. Kan mungkin batasan CF persentase. Wan Nabi, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyara bi usamata, hanya memberi isyarat terhadap Usama. Walam yahtub, dan beliau tidak tasrih menghitbah, kama sayati, sebagaimana akan datang. Jadi bukan 3, tapi ihtimal, kemungkinan demikian. Tetap yang tadi berlaku, tidak boleh menghitbah di atas hitbah orang lain. Nu nembe itu tiasa jantan hujah yang berlawanan dengan itu. Wa ala takdiri, dan diperkirakan, ditakdirkan, an yakuna dalika hitbatan, yang dilakukan oleh Nabi itu hitbah, fala'allahu, la'ala, tadi ihtimal ya mah, la'ala teh naon? La'ala sama dengan asa kan? Bisa jadi, bisa mudah-mudahan, la'ala bisa juga, bisa jadi. Kan bisa jadi sami serang ihtimal kan. Karena ba'da duhuri, itu setelah nampak rogbatiha anhuma, rogbahan sanes rogbahfi, ketidaksukaan Fatimah kepada mereka berdua, ditolak. Dia tidak suka mah, dia ditolak. Dihitbah mah dihitbah mung kalimun, nu dua mah sami sareng teu acan. Wa dohiru hadisi Fatimah al-ati qoriban, dan secara dohir hadis Fatimah yang akan datang sebentar lagi, sudah dekat sebentar lagi, anna Usamata khotobaha, bahwa Usamah menghitbah beliau, ma'a Muawiyata wa Abi Jahmin, bersama Muawiyah dan Abu Jaham, bertiga. Sarang teh sanes duaan, tiluan. Qabla maji'iha, sebelum Fatimah mendatangi ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an ba'dil malikiyati, dan dari sebagian Malikiyah, kita harus jeli juga, bukan Imam Maliknya, dari sebagian Malikiyah. Malikiyah nage ba'di. La tamtani'ul khitbatu, tidak terlarang hitbah, illa ba'dat tarodi ala sodaki, kecuali setelah saling ridho terkait mas kawin.
Ini ba'dil malikiyah. Wala dalila ala dalika, tapi tidak ada dalil atas hal itu. Namanya mah murni pendapat. Pendapat pun sebagian malikiyah, bukan seluruhnya. Apalagi Imam Maliknya. Wa qala Dawud az-Zohiri, dan berkata Dawud az-Zohiri, naminage ad-Dohiri, jadi melihat dohirnya. Seperti sebat dohiriyah. Dohir lapadna kumaha. Idza tazawwaja Hassani, bila menikahi wanita tersebut yang menghitbah yang kedua. Dui kaprung nikah sareng kadua. Padahal tos dihitbah kudu kahiji. Kata beliau, pusikhon nikahu, maka harus dibatalkan pernikahan. Qoblad dukhuli wa ba'dahu, baik sebelum dicampuri maupun sesudahnya. Walil malikiyati, dan bagi malikiyah pidalika, tentang hal ini, qaulani, ada dua pendapat. Faqala ba'duhum, berpendapat sebagian mereka, yubsahu qoblahu la ba'dahu, dibatalkan pernikahan itu sebelum dicampuri, bukan setelah dicampuri. Kami ditutur mata clear pikih. Tuturkan pikih nusanis. Qala fil Fathi, berkata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa hujjatul jumhuri, dan hujjah jumhur, annal manhiya anhu al khitbatu, yang dilarang itu menghitbah, tidak sampai menikah. Hitbahna itu nu diwagal teh. Wahia, sedangkan hitbah laisat syarton, bukan termasuk syarat fisih hatin nikahi, tentang sahnya nikah. Haram hari nikahna mah sah. Hari sah mah tuh jambeana mah kitu. Sah ieu. Fala yubsakhun nikahu, maka tidak perlu dibatalkan pernikahan. Biwuku'iha goero sohihatin, karena terjadinya goero sohihatin. Naon goero sohihatin? Kemana ya? Karena dianggap tidak sah. Sah. Tidak perlu yubsahu, dibatalkan, dibubarkan. Qauluhu la yakhtubur rajulu ala khitbatir rajuli, lapad tidak boleh menghitbah seseorang atas hitbah orang lain. Dohiruhu, dohirnya, annahu la yajuzu, bahwa tidak boleh lirajuli, bagi seorang laki-laki, an yakhtuba, menghitbah ala khitbatil fasiki, wanita yang sudah dihitbah oleh orang fasik, atau sos dihitbah mungku jalmi pasek. Nu kahiji teh, nu kadua pasek teh. Luka ieu mah. Wala ala khitbatil kafiri, termasuk hitbahnya orang kafir, atau sos dihitbah mung kafir, nu kahiji teh. Teu fasik kafir. Tek teh nu kadua ge langkung di kita. Nahus an yakhtuba dimiyatan, seperti menghitbah wanita zimiyah, non muslim tapi dimi, tidak harbi, kafirnya kafir zimi, mau tinggal di negara Islam tapi bayar biasanya jizyah, maka dia zim, pemerintah muslim ikut bertanggung jawab. Fala yajuzu, maka tidak boleh, liman yajuzu nikahuha, bagi orang yang boleh menikahinya,
an yahtubaha, menghitbahnya, dohirna ya. Karena lapad yang dibahas ala khitbatir rojuli. Kalau tadi kan ahihi, ahi mah eliminasi kafir teh hese. Ahi berarti ahul muslim, ahul mukmin. Tapi kalau lapad ini khitbatir rojuli, sanis ahihi, melihat dohir lapad yang ini berarti tidak melihat agama. Pokoknya mah dihitbah kuno sanis, bisa jadi fasik, bisa jadi kafir. Walakinnahu, akan tetapi yuqayyidu, membatasi hadal itlaqo, kemutlakan ini, biqaulihi, dengan sabda Rasul fi hadisi Abi Hurairah, pada hadis Abu Hurairah, la yahtubur rajulu ala khitbati akhihi. Itu jadi muqayyad. Kalau rajuli mutlak, betul. Tapi kalau akhihi muqayyad. Maka berlaku kaidah hamlul mutlak alal muqayyad. Yang mutlak rajul dibawa kepada yang muqayyad, akhi, rajul teh akhi teh. Fa'innahu, karena sungguhnya la ukhuwata bainal muslimi wal kafiri. Tidak ada ukhuwah, persaudaraan katanya, antara seorang muslim dan kafir. Tidak bersaudara dalam agama. Tapi dari raka, ukhuwah teh, ukhuwah Islamiyah yang tidak ada. Wa biqaulihi, dan dengan lapad atau sabda Rasul fi hadisi Uqbah, pada hadis Uqbah, lebih jelas ini, al mu'minu akhul mu'mini. Kan Rasul mengawalinya dengan sabda ini. Maka larangan tadi seolah-olah akan merusak tatanan ahu ini. Al mu'minu ta'ahul mu'mini, oleh karena itu dan seterusnya. Lebih mentakkid rojul yang tadi. Fa'innahu, karena lapad tersebut yukhriju, mengeluarkan, mengusir, mengeliminasi, mendeo, bidalika, dengannya, al-fasiqo, orang fasik. Wa ilal man'i minal khitbati ala khitbatil kafiri wal fasiki dahaba jumhur. Wa ilal man'i minal khitbati, dan melarang menghitbah di atas hitbah orang kafir dan orang fasik, dahaba jumhuru, itu pendapat jumhur. Menurut jumhur tetap sudah dihitbah orang bukan sesama muslim pun, sesama mukmin, tidak boleh. Menurut jumhur berarti tidak jadi takyid akhi. Kalau tidak jadi takyid, jadi apa? Qalu, menurut mereka, wa ta'biru bil akhi, diungkapkan dengan lapad ahu, kharaja makhrajal golibi, itu melihat kegaliban, makhrajal golib, waspun libayani halil golib, redaksi lain, penyebutan sesuatu yang lumrah, yang galib. Oleh karena itu, fala mafhuma lahu, tidak berlaku mafhum khalafah. Langsung kita isu fikihna sekan tenang. Mantuk mafhum. Mutlak muqayyad ma atos. Nah, di mantuk mafhum kita hanya menyuguhkan dasar-dasar terkait mantuk mafhum, juga demikian dasarnya. Ha, mantuk dan mafhum. Mantuk isi maf'ul dari natoko. Natoko itu apa? Wa ma yantiqu anil hawa, bicara, melapadkan. Mantuk yang dilapadkan. Mafhum isi maf'ul dari pahima, paham, mafhum yang dipahami, dilapadkan makunawan.
tulisan dipahami mah utek. Kalau dilapatkan berarti terdengar. Kalau mafhum berarti tidak terdengar. Tidak ada ngadurukan dimantuk. Ada juga dilarang merokok di SPBU. Ngadurukan tidak mantuk, tidak dilapatkan. Tapi mafhum. Rokok wae anu salah cahu seuneu sageung kitu. Dilarang merokok. Ngadurukan melangkung kitu. Mafhum. Mantuk adalah makna. Kalau khos, am, lafad. Mutlak, muqayyad, lafad. Mantuk makna. Makna yang ditunjukkan oleh lapad. Si lapad menunjuk pada makna itu. Yang ada atau disebutkan pada lapad tersebut. Si makna yang ditunjukkan lapad ini ada pada lapad tersebut. Ditunjukkannya secara disebut. Itu mantuk. Kalau mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lapad sama. Tetapi yang tidak disebutkan pada tersebut, pada lapad tersebut. Ya lapadnya kakantun. Ditunjukkan oleh lapad, tapi tidak disebutkan. Itu mafhum. Mantuk mah disebutkan dan ditunjukkan oleh lapad. Ini kan mabadi awaliyah ya. Redaksi yang mudah dipahami mabadi awaliyah itu dari Al-Waraqat. Saudara kita kan maroji usul fikihnya Al-Waraqat. Dan yang diperdalam syarah Al-Waraqat, syarahnya. Mabadi awaliyah tidak Al-Waraqat sama. Kecuali qawaid fikihnya. As-Sulam sama memakai ini. Al-Bayan juga sama. Langsung tina tiluanana ini. Mantuk ada dua macam. Mantuk yang tidak memungkinkan ditakwil. Disebut nas. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala. Fasyamu salasati ayyamin. Maka wajib berpuasa 3 hari. Terjemahnya. Wasab'atin idza raja'tum kan gitu. Dan sab'ah bila sudah kembali. Kesananya ada ayat demikian itu 10 hari. Berarti sab'ah di sana 7. Bukan beberapa. Sanis pirang-pirang. Asli 7 karena ada salasa jumlahnya 10. B. Mantuk yang memungkinkan ditakwil. Disebut dohir. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala was-samaa'a banainaha bi'aid. Dan langit itu kami bangun dengan aid. Ini ada kemungkinan ditakwil. Apa itu aid? Dohirnya, kata aid bentuk jama dari yadun, tangan. Ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Lalu dipalingkan kepada makna kekuatan. Itu dohir. Kebalikan dari nas. Dan mafhum juga ada 2 macam. Yaitu A. Mafhum muwafaqah. Ialah bila keadaan makna yang tidak disebutkan itu sesuai dengan makna yang disebutkan. Sesuai, tidak lebih berat, tidak lebih tinggi, tapi sebanding, setaraf, selevel. Bila makna yang tidak disebut itu lebih utama hukumnya, komodi, daripada mana yang disebutkan, maka dinamakan pahwal hitob. Yang tidak boleh itu iya mah, nengel. Itu lebih utama, pahwal hitob. Hal ini seperti dilarangnya memukul ibu bapak sebagai mafhum dari firman Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uffin.
Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, abdi mah teu nyarios, nyok hungkul. Pahwal hitob, wae, haram, nonyok. Apalagi, Al-Isra ayat 23. Dan bila makna yang tidak disebut itu sebanding hukumnya dengan makna yang disebutkan, maka dinamakan lahnul hitob. Tadi pahwal hitob disebut juga kias aula. Pahwal hitob. Hal ini seperti dilarang membakar harta anak yatim, sebagai mafhum dari firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang memakan, yang diancam itu dalam ayat ini yang memakan. Tadi tuang diduru kungkul. Secara dolim, sebenarnya mereka itu memakan api ke dalam perutnya. An-Nisa ayat 10. Memakan dengan membakar dalam hal ini dianggap sebanding. Maka disebut lahnul hitob. Memukul dengan mengucapkan lebih, disebut pahwal hitob. Mafhum wapakoh dapat dijadikan sebagai hujah. B. Mafhum mukhalafah, lawan dari mafhum wapakoh. Ialah bila keadaan makna yang tidak disebutkan, maskut anhu, aslinya. Makna yang tidak disebutkan itu merupakan kebalikan. Sodikin dulu menyebutnya pemahaman balik, mafhum mukhalafah. Merupakan kebalikan dari makna yang disebutkan dalam hukumnya pada isbat dan nafyinya. Kalau kita pahami dalami itu topi saya bundar. Bundar topi saya. Terus kalau tidak ya tidak, maka bukan. Kalau tidak bukan. Tidak nanti ya bukan lagi. Topi saya bundar. Kalau tidak bundar, bukan. Pemahaman balik, mafhum mukhalafah. Mafhum ini disebut juga dalil hitob. Seperti tidak ada kewajiban zakat dari kambing yang tidak digembalakan. Ngurus domba mah, mau di kanangan, tidak ada kewajiban zakat pada kambing yang tidak digembalakan. Sebab ada zakat itu dari kambing yang digembalakan. Sebagai mafhum dari sabda Rasulullah SAW, pisa imatil gonami, pada kambing yang sanisa imasa ukubro, ya maksudnya. Justru saimah di dia mah teu sabumi. Iya hadisna saimah. Dina domba nu saimah naon kebayang. Pada kambing yang digembalakan itu zakatun, ada kewajiban zakat. Zakat apa? Zakat ingon-ingon. Kan ada batas, ada nisabnya. Hiji mantep. Puluhan. Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Dan seperti tidak wajib haji, bukan pada bulan-bulan yang ditentukan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sebagai mafhum dari firman Allah Ta'ala, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang ditentukan. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Al-Baqarah ayat 197. Dan seperti bolehnya jual beli pada hari Jumat ketika muadzin belum adzan, sebagai mafhum dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya, lapaznya ya mata sanudiya dah
idanu dia. Hai orang-orang beriman, apabila diseru lissolati min yaumil jumu'ati, untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Wazaru, dan tinggalkanlah al-bai'a, jual beli. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, kita baru sampai. Pada mafhum mukhalafah ada 6 syarat, ya, yang berkaitan yang akan kita cari itu ini. 1. Tidak bertentangan dengan yang lebih rojih darinya, baik berupa mantuk maupun mafhum wafaqoh. Jadi mafhum mukhalafah level sebawah mafhum wafaqoh. Mafhum di bawah mantuk. 2, yang disebutkan bukan dalam rangka imtinan, menyebut nikmat. 3, mantuk bukan suatu kejadian yang khusus, kasustik. 4, yang disebutkan bukan dalam rangka mengagungkan atau menguatkan keadaan. 5, mantuk disebutkan secara terpisah, bukan mengikuti urusan lain. Nah, yang ke-6 berkaitannya yang kita bahas. Mantuk bukan dalam rangka menyebutkan kegaliban. Akhihi itu katanya kegaliban. Makanya jumhur tetap melarang walaupun dihitbah oleh yang lain. Mafhum mukhalafah ini ada 9 macam. Definisinya tidak ditulis, bilih seurting, da ima dasar. Ieu dasar seueur kieu. Nami-namina we unggul. Mafhum sifat, ilat, syarat, adat, goyah, hasar, zaman, makan, dan lakob. Seluruh mafhum mukhalafah dapat dijadikan hujjah, kecuali yang terakhir, mafhum lakob. Berarti yang bisa jadi hujjah sampai mafhum makan, tempat. Ini diambil dari Al-Bayan, halaman 82. Kita kan belajar baru As-Sulam. Dan Al-Bayan kun, salevel lebih tinggi. Itulah yang disebut-sebut tadi, wa ta'biru bil ahi khoroja mahrojal golibi, katanya. Kata Ibnu Hajar, jumhur berpendapat diungkapkan dengan ahi itu, ini khoroja mahroja goli, menyatakan kegaliban, bukan takyid. Oleh karena itu, pala mafhum malahu, tidak ada mafhum. Mafhum apa? Mukhalafah. Tidak berlaku mafhum mukhalafah. Sebab salah satu syarat mafhum mukhalafah tidak boleh dalam rangka menunjukkan yang galib. Wadhaba, dan berpendapat Al-Auza'i wa jama'atun minasy-Syafi'iyyati, dan sekelompok dari ulama Syafi'iyah, tidak semua, hanya sajamaah. Cabang wae kan sabaraha jamaah, ya mah sajamaah. Sebagian kecil. Ila annaha tajuzul khitbatu, bahwasanya boleh menghitbah seorang wanita ala khitbatil kafiri, yang telah dihitbah oleh orang kafir. Wahwa dohiru, dan hal itu dohir. Sama dengan jumhur berarti ya. Karena pelapalan ahi ini golib, lil golib. Bilih mu'alaf nyanu kafir waktu ngehitbah kafir keneh pas nikah tos KBMC Bina Mu'alaf Center ikrar syahadat.
qauluhu hatta yatruka, lapad hatta yatruka, wa fi hadisi Uqbata, pada hadis Uqbah lapadnya hatta yadaro. Ini yatruka, itu yadaro. Secara mana sama. Bidzalika, padanya dalilun dalil, ala annahu, bahwasanya yajuzu, boleh, lil ahori, bagi yang kedua, bagi yang lain, yang kedua, an yahtuba, menghitbah, ba'da, setelah, an ya'lama, ia mengetahui, rogbatal awwali anin nikahi, rogbah an, bukan rogbah fi. Ternyata yang menghitbah pertama rogbah an, tidak suka, tidak ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Yatruka yadaro, begitu maknanya. Wa akhraja, dan meriwayatkan Abu Syekh min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah marfu'an, secara marfu, lapadnya hatta yankiha au yada'a. Mau yankiha mau yada'a berarti rogbah an, nikah nu ieu, tidak ingin menikahi wanita yang sudah dihitbah ini. Mana buktinya menikah dengan yang lain, atau yada'a, meninggalkan wanita ini. Kanu sanes mah teu acan mung nu ieu tos dikantunkeun. Qala al-hafizu, kata al-hafid, wa isnaduhu sahihun, sanadnya sahih, tercantum teu kan. So Ibnu Hajar mah sahih, saya mah percaya mah enggak. Memang hal ini tergantung kepercayaan sebetulnya. Percantum teu kana nalitina itu. Henteu nya mangga tuh. Taliti sanes nyalira olangan. Percantum menyatos we. Alhamdulillah selesai bab 4, bab tentang an-nahyi an yakhtubar rajulu ala khitbati ahihi. Sepertinya hal-hal seperti ini harus diviralkan. Seueur nu rumah tangga ge tantrang hukum patali sareng rumah tangga. Teu acan komo. Nu atos wae seueur terang. Bisa jadi tahu itu setelah terjadi. Tapi tahu sebelum terjadi lebih baik daripada tahu setelah terjadi. Bilih pas ya heula, riweuh heula. Dan namanya terang atuh pamiri zaman para sahabat, para tabiin, aina ulama hukum. Samarana tuh ulama tuh, iya umat nu pikeun teh apa nu kieu. Sering cenah ka dieu ulama mah ngabahas naon duka. Kami we sareng teu aya nu kieu teh dibahas. Bab Kang tentang teknis